Pemerintah melakukan percepatan digitalisasi sektor pariwisata serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk membangkitkan perekonomian Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Dalam konferensi pers Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Flobamora di Gua Batu Cermin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat 18 Juni 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate menyatakan, pemerintah telah menyiapkan aplikasi Super Jaringan Pariwisata atau JP Hub untuk mempercepat pelaku pariwisata dan UMKM masuk ke marketplace. Lebih dari itu, JP Hub juga akan terhubung dengan metode pembayaran cashless melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Gunakan super aplikasi ini untuk mendukung industri kepariwisataan kita. Sudah tersedia yang kedua super aplikasi sistem pembayaran QRIS ya, Quick Response Indonesian Standard yang dipakai untuk seluruh sistem pembayaran. Pakai itu untuk kepentingan kita. Pakai itu untuk kepentingan kita, untuk kepentingan pariwisata. Gunakan platform-platform ini sebagai media perantara dari produksi UMKM dan ultramikro untuk masuk ke marketplace. Dukungan kita mendorong agar UMKM kita digital onboarding. Paling tidak tahun 2024 kita harapkan 50% UMKM nasional kita sudah terdigitalisasi. Digitalisasi di NTT kita harapkan menjadi momentum lompatan baru untuk setara dengan masyarakat lain di Indonesia dan mengejar bangsa-bangsa lain di dunia. Menteri Joni menyatakan, dengan memanfaatkan aplikasi Super akan mendorong pelaku UMKM Indonesia digital onboarding. Menurutnya, sebagai sokoguru atau pilar penting GDP nasional, pemerintah mengharapkan paling tidak di tahun 2024 nanti, 50% atau sekitar 30 juta UMKM sudah terdigitalisasi. Kita tidak saja akan bangga dengan memanfaatkan 9 satelit telekomunikasi saat ini. Kita tidak saja akan bangga dengan mempunyai high throughput satellite, satu satelit multifungsi kelima terbesar di dunia yang akan diletakkan di orbit pada kuartal keempat tahun 2023, Satria 1. Kita tidak saja bangga yang mempunyai hampir setengah juta BTS yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan terus bertambah. Tetapi kita seharusnya berbangga di atas infrastruktur itu, digital ekonomi kita bertumbuh. Di atas infrastruktur itu, ultra mikro dan UMKM kita bertumbuh dan berkembang. Di atas infrastruktur itu, lokal wisdom, keahlian mama-mama, nona-nona, kakak-kakak, bapak-bapak kita yang luar biasa turun-temurun itu menjadi sumber kehidupan dan penghidupan baru untuk kejayaan Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Republik kita yang tercinta. Menurut Menteri Joni, pengembangan pariwisata di NTT perlu didukung dengan paket pariwisata yang unik. Salah satunya bisa dikemas dengan dukungan layanan telekomunikasi yang memadai untuk melengkapi kehebatan destinasi pariwisata yang dimiliki daerah di seluruh wilayah Indonesia. Menkominfo menyatakan pihaknya bekerja keras untuk memperkecil disparitas antar wilayah Indonesia. Upaya itu menjadi bagian dari akselerasi transformasi digital yang ditargetkan bisa diselesaikan pada tahun 2022. Menteri Joni mengajak seluruh elemen untuk membangun satu kerjasama yang kuat agar Indonesia dapat segera mengakhiri COVID-19 melalui protokol kesehatan 3M yang ketat. Pemerintah, ungkapnya, telah mengambil bagian melalui 3T, treatment, testing, dan tracing. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu melakukannya secara disiplin. Menkominfo juga meyakini dengan kerja kolaborasi dan semangat yang kuat, tahun ini recovery ekonomi Indonesia akan berjalan dengan baik.